Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat. Kira-kira jasmani kita sehat, mudah-mudahan rohani kita juga sehat. Jasmani kita khotib ukur dalam konteks 3E. Nikmat jasmani yang luar biasa kita rasakan sampai siang hari ini. Enak makan minum tanpa pantangan, enak istirahat tidur dengan tenang, enak buang air kecil besar dengan lancar. Kalau 3E ini ada yang sudah bermasalah, tercerabut, ada yang error, E-nya tinggal 2, E-nya tinggal 1, dan itu ada pada beberapa orang tua kita, dirasakan pasti akan mengganggu nikmatnya ibadah. Kita yang 3E-nya masih lengkap, kira-kira demikian, alhamdulillah ringan langkah ke masjid ini. Pun demikian dengan saudara kita di tempat lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih dari 3E jasmani ini, alhamdulillah kita punya uang, kita punya dana, kita punya anggaran, kita punya duit, bisa beli apa aja dah. Yang orang lain gak punya uang, orang lain gak punya duit, orang lain gak punya dana. Salah satu nikmat duit itu alhamdulillah bisa pergi haji, bisa ke umroh, melihat Baitullah. Itulah cita-cita jasmani kita dan rohani kita dalam urusan perduitan. Pengen rasanya seperti orang lain yang bisa melihat Ka'bah langsung. Mudah-mudahan azam kita melengkapi azam-azam yang sudah-sudah, memudahkan langkah kita ke depan, menikmati nikmat jasmani ini, dimudahkan Allah ke Baitullah nanti. Salawat dan salam kehadirat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan satu harapan, kita istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad sampai ajal menjemput kita masing-masing. Karena ada teman kita yang gak suka sama Nabi Muhammad, karena ada kawan lama kita yang sebel sama Nabi Muhammad dan dia menghina ajaran Nabi Muhammad. Kita gak boleh, kita jangan sampai. Kita senang dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan paling tidak kalau ada orang sholawat, kita batin dalam hati ikutan sholawat. Paling tidak itu. Sholawat inilah nanti yang kemudian kita harapkan mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Ketiga, wasiat takwa hadirin sekalian, khatib sampaikan pada diri khatib terlebih dahulu, selanjutnya pada jamaah sekalian. Wasiat takwa inilah yang akan menjadi investasi utama kita di akhirat kelak nanti. Menjadi membuat kita percaya diri pada saat yaumul hisab di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenankan khotib di kesempatan Jumat mulia ini untuk memfokuskan tema bagi anak-anak calon wisudawan besok hari Sabtu, Insan Cendekia angkatan ke-25. Namun demikian kiranya tetap relevan buat jamaah sekalian, orang tua yang putra-putrinya mungkin ada di sekolahan lain. Pun demikian buat kita sebagai orang Islam, insya Allah tetap relevan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak sekalian, tetaplah istiqomah untuk menegakkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun kuliah nanti, atau situasi aktivitas kemahasiswaan, atau Anda sudah kelak memasuki dunia kerja profesional, janganlah sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Sisipkanlah doa Nabi Ibrahim seperti yang diwahyukan oleh Allah untuk Rasulullah, sebagaimana termaktub dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak sekalian, di luar sana nanti akan banyak godaan bagi kalian dalam hal mengganggu untuk tidak sholat, apalagi sholat berjamaah. Anda sudah jauh dari orang tua, jauh dari pembina asrama, nggak ada yang ngoprak-ngoprak kalau bahasa kita. Untuk itu paling tidak nanti kalaupun sudah nyari kos-kosan, nyari kontrakan, atau tinggal di apartemen yang letaknya tidak jauh dari masjid atau musola, paling tidak jaraknya seperti dari masjid ini ke asrama 200, 300, 400 meter jarak jalan kaki yang antum lakukan dari asrama ke masjid ini. Atau paling tidak
suara muadzin dari toa atau pengeras suara masih terdengar sampai ke kos-kosan atau kontrakan. Hati-hati anak sekalian dengan kegiatan kemahasiswaan, pekerjaan atau apapun, misalnya pertandingan yang jam tayangnya atau kegiatannya menyebabkan hilangnya sholat 5 waktu. Sholatlah yang akan menjadi penanda ukuran kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga berarti sebagai pertanda melekatnya keislaman dalam diri kita masing-masing. Yang lain boleh hilang, tapi jangan sampai keislaman Anda hilang. Yang lain boleh hilang, tapi jangan sampai identitas keislaman Anda hilang, tergerus oleh hal-hal duniawi. Hati-hati bila antum masuk dalam sebuah kelompok atau organisasi, pengajian, aliran atau paham, apapun namanya, yang tidak mewajibkan sholat, yang mengajarkan paham bahwa saat ini masih seperti periode Mekah yang belum ada kewajiban sholat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan kelompok yang mencela zat yang mewajibkan sholat, aliran yang menghina Rasulullah yang mensyariatkan sholat, mencela para sahabat yang mulia. Anak sekalian, waspada dengan aliran keagamaan yang kiblatnya tidak lagi ke Ka'bah yang berada di Mekah sana. Dia punya kiblat sendiri. Anak sekalian, hati-hati dengan kelompok pengajian yang isinya menyebabkan Anda menjadi bermusuhan dengan orang tua sendiri. Nauzubillah min dzalik. Hadirilah majlis-majlis ilmu, majlis zikir yang membuat Anda tambah dekat pada Allah, senang dengan ajaran Rasulullah. Al-wala baroknya juga jelas. Untuk itu, tetaplah bergabung bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, yang juga jelas keislamannya, yang ngajinya terbuka, yang mengajak kita masuk surga bersama-sama. Di luar sana nanti tetaplah bergabung dengan orang-orang yang suka sama Rasulullah, suka dengan karakteristik Rasulullah SAW, yang mana beliau punya sifat 4 yang kita pelajari: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Dan juga seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa kunu ma'as-shodiqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin kedua, hati-hatilah dengan fitnah godaan perempuan. Betapa dahsyatnya godaan setan yang terkutuk berupa fitnah wanita. Kondisi kalian di kampus yang bebas, akan ada banyak peluang terbuka untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Janganlah sampai kuliah Anda berantakan gara-gara pacaran. Janganlah sampai pekerjaan Anda menjadi kacau balau gara-gara masalah perempuan. Jangan main-main dengan perempuan anak orang. Sebagaimana kita tidak mau adik kita yang perempuan dimain-mainin oleh orang laki-laki lain. Bagi jamaah masalah muslimin yang sudah berkeluarga, tetaplah hati-hati dan waspada dengan fitnah wanita, terutama dengan wanita di tempat kerja atau di kantor, atau dengan mantan pacar terdahulu. Mengingat era kecanggihan teknologi saat ini melalui Facebook, Twitter, dan dunia lainnya, sangat mudah untuk menyebabkan fitnah wanita itu. Mari sama-sama kita berhati-hati bila mana alat-alat jadiyah terkini membuat kita terjerumus dalam godaan setan yang terkutuk yang namanya zina. Allah sudah berfirman, wala taqrabuz zina. Dari media cetak dan elektronik kita disuguhi cerita cinta seorang pria yang syahwatnya luar biasa kepada para wanita. Untuk urusan wanita cantik, syahwatnya di atas rata-rata. Yang karena urusan syahwatnya itu, seorang pria gampang berbohong pada istrinya sendiri. Khotib mengingatkan diri khotib sendiri, juga jamaah sekalian, wabil khusus anak-anak dan alumni Sanjadika yang hadir di masjid ini, bahwa kelak bila mana para siswa sudah bergelut dengan dunia bisnis dan politik, untuk tetap berhati-hati dengan godaan setan yang terkutuk melalui syahwat di bawah perut. Sungguh benar firman Allah Ta'ala, zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah. Masyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang Jumat, para calon wisudawan yang berbahagia. Yang ketiga, hati-hatilah dengan urusan uang, dengan urusan duit. Persahabatan kalian antar sesama envera misalnya bisa hancur berantakan karena disebabkan masalah uang. Pertemanan kita menjadi retak hati
berantakan gara-gara beralibi menyebarkan kebaikan, namun sebenarnya mencari tambahan uang tanpa melalui prosedur yang benar. Disepakati oleh kita semua, oleh banyak orang, bahwa kita butuh uang. Uang sangat dibutuhkan, banyak atau sedikit, besar atau kecil. Anda tahu dan paham di mana tempat nanti, sekali lagi, di mana tempat orang per orang membicarakan apa saja, 1 meter ke 1 meter berikutnya, di pinggir jalan, di dalam gedung, di ruang kantor, yang dibicarakan UUD. Ujung-ujungnya duit. Mengatasnamakan organisasi, lembaga, aneka kegiatan, idealisme pemikiran, ujung-ujungnya pengen tambahan duit. Sebelum sholat, sesudah sholat, sebelum Jumatan, habis Jumatan, ngomong sana sini, ujung-ujungnya ngomongin duit. Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan fisik jasmani kita, jangan sampai kita mencuri, mengambil uang orang lain, melukai hati teman sendiri. Nanti saat di kos-kosan, saat di kontrakan, di kuliahan, di tempat kerja, atau pada kerabat keluarga sendiri. Kalau sudah punya uang banyak, kalau sudah punya uang di tangan, jangan lupa bagian yang baik untuk infak sedekah. Jangan lupa untuk beli hewan kurban. Miris punya HP bagus harga 2 atau 3 ekor kambing, tapi tidak sanggup untuk membeli 1 ekor kambing buat hari raya besok. Kalau sudah punya uang di tangan, jangan gunakan uang itu untuk maksiat. Jangan gunakan uang untuk main perempuan. Jangan sia-siakan buat main game online, bermain judi, untuk beli narkoba, dibakar percuma lenyap di udara, atau apapun bentuknya yang negatif, yang tidak mencerminkan mahasiswa Islam atau alumni Insan Cendekia. Tetaplah berhati-hati agar jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Rasulullah bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketiga hal tersebut di atas menjadi tantangan bagi kita semua jamaah sekalian, wabil khusus para calon wisudawan, bahwa antum semua akan memasuki dunia baru dari remaja ke dewasa awal. Apalagi bila ada di antara kalian yang akan menempuh studi di perguruan tinggi nanti di kota-kota besar, goncangan godaan akan lebih dahsyat bila antum menempuh di luar negeri, amat sangat jauh dari pantauan orang tua. Mari diingat kembali sejenak tentang 7 sikap dasar insan cendekia, sama-sama dipegang teguh. 1 ikhlas, 2 jujur, 3 disiplin, 4 bertanggung jawab, 5 kebersamaan, 6 pantang menyerah, 7 etis. Inilah yang diajarkan oleh Sivitas Insan Cendekia paling tidak selama 3 tahun kalian berada di Insan Cendekia ini. Kiranya 3 tahun kemarin, seperti yang disampaikan oleh salah satu perwakilan orang tua pada khotib, bahwa orang tua kalian bisa tidur nyenyak di rumah karena anaknya tinggal aman nyaman di asrama, diawasi, dijaga, dipantau banyak orang. Tapi lusa dan seterusnya, tidur orang tua sudah tidak lagi senyenyak sebelum-sebelumnya, karena mereka memikirkan anaknya nun jauh di kos-kosan, nun jauh di kontrakan, bahkan nun jauh di luar negeri. Maka sungguh benar firman Allah yang mengajak kita untuk berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisimu, ya Allah, kekuasaan yang menor. Rasanya kutipan doa mulia ini amat tepat untuk mengiringi langkah berkah kelulusan angkatan 25 ini. Bisa jadi doa ini pula yang turut dipanjatkan oleh para orang tua mereka dulu saat menjelang dan sudah PPDB tahun 2019 yang lampau. Mereka ingin anaknya masuk mudkhala sidqin, masuk ke tempat yang baik ini dengan cara yang baik. Dan hari Sabtu besok mereka akan keluar mukhraja sidqin dengan cara yang baik dari Insan Cendekia ini. Kira-kira masuk pamitan, pulang pamitan, menjadi orang yang santun untuk Sivitas Insan Cendekia yang lain. Keluar dari gelanggang yang baik menuju gelanggang berikutnya besok di tempat kuliahan, agar terangkat ketakwaan dan keilmuan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana doa ini lagi-lagi dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala,
agar mereka nanti dapat bergabung ke Mudkhala Sidqin yang baru, yaitu perguruan tinggi favorit sesuai harapan mereka masing-masing. Dan alhamdulillahnya sudah kurang lebih 59 calon wisudawan yang telah diterima di perguruan tinggi, dan ada kurang lebih 12 orang yang terima di luar negeri. Kiranya doa serupa pas buat kita, rekan sejawat guru karyawan, para orang tua. Khotib mengingatkan untuk memantapkan diri kembali dengan doa mulia tersebut. Masuk ke rumah kita masing-masing dengan cara masuk yang baik, Mudkhala Sidqin, ketemu istri di rumah, ketemu anak-anak, ketemu orang tua dengan rasa senang. Keluar dari rumah sebagai Mukhraja Sidqin dengan rasa senang. Masuk ke tempat kerja sebagai Mudkhala Sidqin dengan senang. Keluar dari tempat kerja saban sore Mukhraja Sidqin juga dengan senang. Masuk secara nyaman, keluar secara nyaman. Masuk dengan cara yang benar, keluar dengan cara yang benar. Kira-kira masuknya enak, keluarnya pun juga nanti enak. Dalam konteks peribadatan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya kita terus-menerus mohon pada Allah supaya kita memasuki satu ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih dari riya dan dari segala sesuatu yang merusak pahala amal ibadah tersebut. Dalam sebuah riwayat pada kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat yang mulia ini juga mengisyaratkan pada Rasulullah supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memasuki kubur dengan cara yang baik, keluar daripadanya nanti waktu berbangkit dengan cara yang baik dan keadaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk masuk ke tempat-tempat yang baik dan keluar menuju tempat-tempat yang baik pula. Keluar masuk dari satu tempat ke tempat yang lain, label keislaman kita tetap terjaga, tetap melekat di jiwa raga kita hingga mencapai husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus para calon wisudawan anak-anak Enfera, sadarilah anak-anak sekalian bahwa keberhasilan, kemudahan, kegampangan meraih prestasi belajar di IC adalah karena peran banyak orang, yang bukan hanya faktor guru dan pimpinan madrasah. Ingatlah banyak yang berperan selama antum menetap belajar 3 tahun di Insan Cendekia ini, baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Satu hal yang memang kita maklumi, yang kita lalui adalah masa-masa pandemi COVID-19 yang secara keseluruhan banyak di rumahnya dibanding di asrama. Namun demikian anak-anak sekalian, ketahuilah bahwa kelancaran studi di kelas, persiapan pembelajaran, jaringan internet, kerapihan dokumentasi sangat dibantu oleh Bapak Ibu karyawan TU. Kenyamanan belajar di asrama, mulai dari kelancaran air, pemenuhan arus listrik, siang malam, perbaikan kamar tidur, kamar mandi dan seterusnya, semua dikerjakan oleh teknisi dan tukang. Kebersihan ibadah di masjid ini juga dipel bersih oleh teman-teman karyawan. Demikian pula peran-peran Bapak security yang menjaga keamanan madrasah 24 jam hingga barang-barang kalian terjaga dan tidak hilang. Bapak-bapak security yang menemukan dan mengamankan kamera dan laptop kalian yang ditinggalkan di sembarang tempat. Anak sekalian juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada adik kelas 10 dan kelas 11, para askara dan laskaren. Sebagai murid-murid yang bijak, hendaklah kalian haturkan ribuan terima kasih pada mereka
mereka yang menata sedemikian rupa panggung wisuda tahfidz tadi, panggung wisuda besok, yang insya Allah demi kelancaran kita semua. Merekalah orang-orang yang rupanya mungkin tidak diketahui oleh kalian banyak berperan di belakang layar. Kalau jenjang satuan pendidikan, khotib ibaratkan sebagai sebuah jembatan, maka seluruh sivitas insan Kia ini telah turut melapangkan jalan dan menghantarkan antum semua ke jembatan berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Kalau khotib ibaratkan satuan pendidikan aliyah ini, di mana ada banyak guru-guru karyawan yang berperan, maka lengan tangan mereka satu demi satu ibarat anak-anak tangga yang diinjak satu demi satu oleh kalian, agar kalian naik lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi untuk mencapai cita-cita masuk perguruan tinggi favorit. Kalau jenjang pendidikan IC ini khotib ibaratkan sebagai sebuah bis, alat transportasi yang baik, kiranya bis IC ini bis yang VIP, yang gratis ini sebagian besar menjadi beasiswa negara, telah menghantarkan antum ke sebuah terminal transit berikutnya, agar terus melanjutkan perjalanan ke bis berikutnya, yaitu perguruan tinggi negeri beraneka ragam keenakannya nanti, ada yang gratis, ada yang bayar. Tetaplah dengan bis dimanapun Anda berbekal dengan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk meraih hal-hal yang baik di atas. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, mudahkanlah urusan kami, urusan orang tua kami, urusan rumah tangga kami, rumah tangga orang tua kami, urusan sekolah kami, ya Allah. Berikanlah kesehatan lahir batin untuk orang tua kami, para orang tua kelas 12, agar mereka besok bisa hadir di acara yang berbahagia nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah umur kami, panjangkanlah umur kami, hingga kami dapat pergi haji atau umroh bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri ini menjadi manfaat buat orang lain, dan janganlah jadikan diri ini menjadi beban bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah bagi kami pasangan hidup yang baik. Berikanlah bagi para siswa wisudawan nanti, para alumni, jodoh pasangan yang soleh-soleha, ya Allah, yang bisa membawa lebih dekat diri mereka kepadamu, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami dengan rizkimu yang halal, hingga kami terhindar dari yang haram. Perkayalah kami dengan karuniamu, hingga kami tidak lagi minta kepada selainmu, ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.